Detektif Cha yang mencurigai si zombie datang untuk mencari informasi. Namun Sojin keburu datang dan membuat alasan agar Pak Detektif segera pergi. Dan akhirnya dia pun gak dapat informasi apa-apa. Si zombie pun merasa tempatnya sudah tidak aman lagi. Ditambah juga dengan kecurigaan dua tetangganya itu. Si zombie juga sedang melakukan berbagai cara agar ingatannya kembali. Mulai dari nonton drama amnesia yang bikin dia malah menghalu jadi orang kaya. Terus melakukan hipnoterapi yang gak ada efeknya sama sekali. Barang zombie juga diperiksa untuk mencari identitas masa lalunya. Dari situ Sojin menemukan jam dan sebuah pemantik. Pemantik itu kemudian diunggah ke media sosial untuk mencari pemilik aslinya. Tak butuh waktu lama, ada seorang yang mengenal dan mengajak bertemu. Namun sampai di tempat yang ditentukan, orang itu membatalkan pertemuannya. Akhirnya secara tak sengaja mereka bertemu Pak Chol yang menjadi saksi pembunuhan oleh Sinterklas yang sudah diserang. Sojin memberi kartu pengenal kantor detektif. Dan tak lama, ia pun pergi karena ada informasi jika ibu Pak Chol menghilang. Sojin dan si zombie pun ikut mencari. Diam-diam ternyata dua tetangga si zombie ini mengikuti. Mereka pergi ke gunung. Tetangga si zombie ini begitu iri dengannya dan mencurigai identitas si zombie. Maka dari itu mereka berencana meneliti si zombie. Sepanjang jalan, zombie mengendus jejak ibu Pak Chol yang hilang hingga ia pun ditemukan. Si ibu sempat mengira jika zombie adalah anaknya dan memanggilnya dengan sebutan Nak. Sojin yang hendak mendekat dikejutkan dengan kemunculan babi hutan yang besar. Dia hendak diserang, namun zombie langsung melindungi. Sojin diminta menghitung sampai 100, sementara si zombie berkelahi melawan babi liar itu. Zombie pun sempat kalah, namun akhirnya dia mampu mengalahkannya dengan menggiringnya ke tebing. Babi yang hendak menyerang zombie pun jatuh ke jurang, diikuti dengan si zombie yang bajunya tersangkut di tanduk si babi. Setelah itu, si zombie dan Sojin pun menggotong babi itu keluar dari gunung. Sedangkan dua tetangga yang membuntutinya tadi sudah pulang sejak awal karena kelelahan naik gunung. Berita tertangkapnya hewan buas itu membuat si zombie masuk berita dan dapat penghargaan. Dan pas mau pulang, lagi-lagi ibu Pak Chol memeluk zombie, seperti seorang ibu yang merindukan anaknya. Si zombie pun memasangkan identitas si ibu dan pulang. Di rumah, zombie sempat berpikir, jika di suatu tempat mungkin ada seorang yang juga sedang menunggu ia pulang. Keesokan harinya, zombie dan Sojin pergi ke dukun dengan tujuan membantu mengembalikan ingatan si zombie. Dan ya, cara ini cukup berhasil sih. Si zombie jadi teringat dengan anak kecil yang membawa boneka kelinci, dan anak tersebut telah menjadi korban pembunuhan Sinterklas abal-abal. Untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan si zombie dengan anak itu, mereka mengunjungi rumah si anak. Namun pemilik rumah masih di luar kota. Sojin kemudian meminta detektif Cha memeriksa boneka kelinci milik anak yang menjadi korban pembunuhan Sinterklas. Namun mereka tak pernah melihat boneka itu dimanapun. Saat mengunjungi makam anak tersebut, Sojin memberitahu jika anak itu ingin bertemu ayahnya di hari Natal. Dan tepat di hari Natal tersebut, anak itu menghilang. Sedangkan di rumah, kakak ipar Sojin mencari informasi tentang kematian babi hutan yang ia yakini itu adalah ulah zombie. Dan di kantornya, detektif Cha sudah menemukan foto boneka kelinci yang diminta oleh Sojin. Dan setelah dikirimkan, Sojin mengirimnya kepada detektif Mo. Baik detektif Cha maupun Sojin begitu heran karena saat kematian anak itu, mereka tidak menemukan boneka itu di sana.
Di sisi lain, si zombie yang baru pulang pun terkejut karena ruangannya berantakan. Pemantik yang ia simpan di lemari pun hilang. Ia tak tahu pemantik itu sudah diambil oleh Pak Cul, yang merupakan pemilik aslinya. Dan ternyata ia juga mengenal si zombie.